kenapa ganteng-ganteng ini layak untuk di-post, karena kita merasa ganteng-ganteng ini punya cerita yang sangat unik gitu ya. Sehingga kami merasa ini sepertinya harus segera kita realisasikan nih, harus segera kita bikin nih gitu sih. Dan karena uniqueness ini kami berharap ganteng-ganteng ini bisa memberikan warna yang berbeda, spark yang berbeda dari Rutunan Slate 2026 video. Oke. Jadi ini akan menjadi yang pembedanya gitu ya. Betul. Kan ini hitungannya eksekutif produser juga ya Mas ya? Betul. Nah, pertanyaannya nih, untuk membuat ganteng-ganteng genteng ini, berapa sih modal total yang dikeluarkan oleh guys, pertanyaannya jangan yang terlalu tapi perkiraan berapa? 100 bukan pertanyaannya. Bagaimana Mas Aziz sebagai produser bisa melihat potensi cerita ini diangkat dari sebuah video? Kan tentunya kan gak semua cerita Mas Aziz angkat menjadi sebuah cerita kan. Seleksinya gimana sih Mas? Proses seleksinya? Jadi ceritanya untuk Mbak Ratih Humala, dulu head writer kita di Base. Dia melihat ada fenomena Jatiwangi Cup ini, para kulit genteng yang melakukan olahraga. Lalu dia membawa cerita ini ke teman-teman penulis kita gitu. Mereka melihat, wah cerita ini baru ya, terus fresh, tapi juga kearifan lokalnya kuat, kebanggaan lokalnya juga kuat gitu. Jadi memang kita dari situ melihat ini cerita base banget nih, gitu. Base yang pengen cerita menarik, cerita yang baru, tapi juga berani gitu ceritanya. Nah dari situ kita percaya ini bisa kita jadiin cerita dengan tetap menghormati teman-teman di Jatiwangi gitu. Walaupun kan ini kan fiksi soalnya ya, kita nggak mengangkat cerita mereka, tapi kita terinspirasi dari mereka gitu. Nah akhirnya kita setuju, kita bawa ke video juga. Tadi seperti kau bilang, ini bisa jadi sesuatu yang baru, yang berbeda buat selektif video. Lalu kami mengajak teman-teman studio Antelope untuk ikut berproduksi. Kita riset ke sana, kita bertemu dengan teman-teman Jatiwangi Art Factory. Kita mendapat insight dari mereka, kita melihat sendiri Jatiwangi Cup-nya seperti apa tahun lalu. Itu seru sekali gitu ya, banyak yang nonton, bahkan orang luar negeri pun juga nonton di situ. Dan mereka juga kelihatan itu punya kebanggaan yang kuat akan budaya ini, kultur lokal ini. Jadi kita merasa wah ini cerita yang cocok sekali untuk kita jadikan cerita di video dan cerita yang kita bisa banggakan gitu. Aku dan mewakili Mbak Shanti, Mas Ora dan teman-teman di Base semua sih sangat bangga sekali dengan cerita ini gitu. Berarti benar-benar ke pabrik genteng di desa tuh ya Mas? Betul, kami dari Jatiwanginya melihat pabrik gentengnya, terus kita juga melihat Jatiwangi Cup-nya seperti apa, supaya kita juga nggak hanya mengira-ngira gitu seperti apa sih di sana. Kita benar-benar lihat otentiknya seperti apa sih. Halo teman-teman, saya Farhan Arif, saya penulis di sini di serial Ganteng-Ganteng. Nulis kan? Seperti yang tadi Mas Aji sudah bilang juga, jadi waktu proses pengembangan kita beneran datang ke sana. Jadi untuk teman-teman, siapa tahu teman-teman mau datang ke sana juga ya. Jadi Jatiwangi Cup itu tuh terjadinya tuh setiap 17 Agustus setiap tahun gitu. Jadi mereka ini cara mereka merayakan itulah kemerdekaan gitu. Nah terus kita kemarin datang ke sana, kita pengen lihat gimana sih sebenarnya kontur itunya, daerahnya, segala macam, terus rutinitasnya mereka gimana, lombanya seperti apa, terus kenapa mereka melaksanakan kompetisi ini gitu. Kita mungkin ngelihatnya kompetisinya tuh lucu gitu ya, seru gitu, tapi sebenarnya di balik itu mereka bikin ini tuh untuk preserve culture mereka, serius gitu, alasannya tuh serius untuk menjaga budayanya mereka, terus menjaga bagaimana komunitas mereka gitu. Jadi supaya orang-orang tuh bisa melihat ke arah mereka gitu lah di sini. Terus dari situ saya nggak sendiri juga, saya diwakili sama tim penulis. Sekalian saya sebutin ya, ada Rifki Ardisha, ada Mutia Suwarna, ada Delia Aktop, ada Ajeng Syarvina. Saya juga dibantu ada teman saya di sana, ada Sasti Nandani Iradiva dan Almas Alardi ada di sana. Itu kami waktu itu ada meeting lah untuk menentukan strukturnya seperti apa, gimana cara membangun ide ini, dan jadi 7 episode gitulah dari hanya ide gitu. Terus itu juga mulai dari cari karakter-karakter yang menarik itu, seperti yang udah dimainkan sama teman-teman yang ada di sini gitu. Kita cari lah, kayaknya cerita ini tuh perlu banget nih karakter-karakter unik, karakter-karakter lucu yang bisa kita follow sepanjang season gitu. Dari sana sih sebenarnya. Si Jatiwanginya itu
Daerah mana Mas? Di Majalengka, Jawa Barat. Di Majalengka, Jawa Barat. Ada yang langsung mesen tiket kita lihat luar biasa nih. Langsung mesen tiket berapa kan? Oh, gue pikir lagi buka. Lagi pikir dia, gue pikir. Begitu ya effortnya ya, berarti lu juga datang juga ke sana ya? Dan waktu itu, jadi apa yang nanti teman-teman lihat sepanjang season itu kami ambil inspirasi dari sana juga, kayak gimana waktu kompetisi mereka berminyak-minyak gitu, itu beneran itu real, real, kalau pakai baby oil gitu waktu kita ke sana. Terus nanti ada beberapa quote-unquote gimmick acara yang memang kita ambil dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi waktu kayak salah satu contohnya, mereka unik banget tuh waktu itu pas pandemi gitu ya. Jadi mereka susah nih bikin kompetisi ini, tapi mereka mau bikin kompetisi tetap ada. Jadi caranya adalah mereka bikin kayak iklan gitu untuk UMKM gitu. Jadi bikin kayak extra joss lah, bintang-bintangnya tuh para kuli-kuli ini gitu. Ada gimmick-gimmick kayak gitulah di setiap kompetisi itu, setiap tahun tuh selalu beda-beda gitu. Nah itu kita pelajari juga kemarin. Sebelum masuk ke sinematik, saya sangat berterima kasih kepada tim penulis. Ini salah satu series yang saya terima naskahnya itu udah lucu. Biasa, udah lucu beneran. Biasanya saya sedikit bekerja keras untuk menjadi lucu di lapangan gitu. Tapi ini sebenarnya udah lucu gitu. Ngomongin sinematik berarti udah berhubungan dengan visual. Memang saya biasa bekerja dengan tim. Dari awal treatment, dari nge-treat pemain juga kita pada coaching lumayan intens, bahkan mereka workshop di pabrik di Jatiwangi, hujan-hujanan. Ingat waktu itu emang musim hujan, syutingnya juga musim hujan, tapi itulah biar mereka mendapatkan karakter untuk merubah Majalengka Jatiwangi menjadi seperti di seriesnya. Ya kita pendekatan tentunya dengan visual, kamera, grading dan lain-lain. Dan untuk saya pengen berharap penonton percaya bahwa Apos, Antonio, Sasa, Dian Sidik dan lainnya itu percaya bahwa mereka itu memang kuli pabrik. Itu kalau Apos kita udah percaya langsung ya. Gak perlu workshop, gak perlu apa-apa, tokolin aja gitu. ngomong itu cuma gak enak. Antonio nih butuh dipermak dulu, kalau Apos langsung. Antonio emang orang Jakarta. Iya kan? Jujur. Ketika syuting, aku doang yang nggak di make up. Tandanya di natural, bener Mas Dey ya? Tandanya di natural. Semuanya natural sih. Dari dengan natural, kita intens diskusi. Kita ketika membuat adegan kita diskusi. Apalagi kalau untuk scene komedi, kadang komedi itu kan susah. Kadang belum tentu dia ketawa, ini ketawa juga belum tentu. Jadi kita harus diskusi dengan beberapa umur, beberapa usia itu yang kira-kira yang ini oke enggak gitu ya. Apalagi dia kan basicnya komedi juga, kadang ada diskusi dengan dia. Ada, kita workshop selama 2 hari. Mereka menggali tanah, nyangkul, ngepres genteng itu. Kes ini? Semuanya. Siapa yang paling jago ternyata bikin gentengnya? Yang paling jago Pasti. Maksudnya di luar Apos lah, kalau itu kan udah kayak bakat natural ya. semuanya jago sih. Semuanya. Yang paling bagus gentengnya siapa Mas Dey? Yang paling jago gentengnya. Jujur gua. Iya. Kalau genteng sama karena cetakan kan. Oke. Mungkin caranya dia kayak nyangkulnya itu kan bener-bener nyangkul tuh. Iya. Dudukan tanah itu. Oh. Tapi semuanya oke karena ototnya mereka juga jadi kan. Apalagi Dian Sidik itu udah jadi. Oh iya, yang sidik sih, itu sih. Ada, jadi memindahkan tanah, dudukan tanah dalam mesin tuh. Ada proses press juga, ada pengeringan, pembakaran. Itu katanya waktu Sasa baru di briefing caranya, aku sudah 2 meter dulu. Sabar Bos, belum, kita masih briefing dulu nih. Ya kendalanya pasti karena nggak pernah ya sebelumnya sama sekali nggak pernah Bikin genteng kan? bikin genteng sama sekali ya. Jadi kayak aku yang paling kurang di situ jujur. Oke. Paling banyak belajar. Oke. Ya, and surprisingly malah Bang Apos belum diajarin dia udah bisa bikin sendiri. Alami. Udah alami banget. Itu sih nggak surprising nih sebenarnya. Iya, malah itu ketebak sebenarnya. Makanya buat aku kaget kan. Oke. Bisa. Sama waktu itu juga kondisinya hujan-hujan terus Bang Jaya dari pihak sutradara sama tim juga ditanya kalian langsung menjadi mereka ya, mau nggak kalau kalian langsung buka baju hujan-hujanan gitu? Oh iya nggak apa-apa, kita langsung buka baju dan kita berusaha menjadi mereka. Terus ini nggak bikin genteng dia. Dia nggak bikin genteng, masih jadi kulit. Dia kerjanya menatap Apos. Wah itu lebih berat. Tapi aku sama
syuting sebagai warga yang nonton kontesnya, itu aku ngerasa itu seru banget. Kayak aku full ketawa selama syuting Oh, gitu. nonton itunya ya. Tapi Berarti Jasmine tuh sangat terhibur banget dengan Bang Apos loh. Selama syuting Betul. dia senyum-senyum sendiri. Betul. Ketawa terus aja. oh gitu. Sorry Justin, aku udah punya istri. Iya, dia juga ngarang. Dia tuh hibur doang. Iya, jangan berharap cilok gitu. Jangan berharap cilok gitu. Iya. Katanya laki-laki yang beda. Laki-laki yang beda ya. Nah, apakah Ella dan Tolip ini cocok secara visual menurut Mas Jaya? Mas arahnya udah ke Enggak, gue nanya sutradara, ini kalau sutradara gitu. Ada PO-nya di sini. Iya. Maksudnya kan, Mas Jaya tau nggak? Sekarang tuh kita, Justru itu uniknya. oh itu uniknya. Gimana penonton percaya bahwa Ella sangat karena dia ngomong ke bapaknya, ke bapak angkatnya, kalau ini kan laki-laki aneh. Oke, aneh gitu sih. Tali itu aneh ya. Tapi kenapa suka? Ya itu cinta emang begitu. Itulah cinta ya. Itu dalam nih di Oke, selamat sore semuanya. Aku Jasmine, thank you udah hadir. Jadi aku berperan sebagai Ella. Yang bikin aku tertarik dari karakter ini karena karakternya tuh kayak lokal banget ya. Dia tuh gadis Sunda yang lembut. Terus dia juga ditinggalin ibunya dan di kampung itu dia tinggal sama ayah angkatnya, ayah tirinya gitu, yang diperankan oleh Bang Dian Sidik. Terus dia juga ada sebenarnya nggak usah berdiri Mas Dian. Iya. Itu kan disebut aja gitu loh maksudnya. Iya. Terus ada love interest juga sama Tauhid. Ya, menurut aku itu uniknya kayak dia tuh yang ngelubuh gitu loh, terus pekerja keras. Terus dia nggak mandang fisik gitu sama Tauhid. Ada plastik buat utang nggak di video call? Kok kayaknya nggak terima gitu. Nggak terima. Halo semuanya, terima kasih udah datang dan menyempatkan waktu untuk hadir. Perkenalkan, aku Rafael Tama, berperan sebagai Ujang. Terima kasih Base Entertainment dan Master Develop dan Video sudah mempercayakan aku untuk memerankan karakter Ujang yang sangat kontra dengan kehidupan asli loh, kehidupan di kota dan kehidupan di desa. Tapi itu yang justru menurut aku sangat menarik ya, karena banyak hal yang aku pelajari dari karakter Ujang ini, banyak hal baru yang aku bisa experience, yang bisa aku kenali lagi tentang daerah yang ada di Jawa Barat. Waktu itu kita syuting di Jawa Barat dan cuacanya di sana juga cukup ekstrim, dan itu mungkin yang bisa jangan tahu. Tahu kita lagi ngomongin lu. Iya, tahu. Ya, Lanjut Mas. jadi menurut aku karakter Ujang ini sangat seru untuk aku berantakan. Dan ya, Suaranya bagus. Soft spoken gitu, soft spoken ya, soft spoken. Cek vokal. Fokus nggak? Apa? Cek vokal. Cek kok nggak bisa nyanyi sedikit terakhir. Wah. Tuh kan sendiri kan ya. Udah bilang dari tadi nih Mas, minggu besok. Tapi FYI ya Ya. Kak, Rafli ini salah satu yang paling susah banget dijadiin kuli bentukannya. Dia harus dibedakin dulu tuh, dibedakin Nah. yang lumayan gelap Nah, dulu. Sasa, kalau Raffi kan susah jadi kuning kan. Kalau Apos, Dengan narik napas saya terjawab ya. adaptasi banyak sih, kayak cara buat gentengnya, terus sama cuaca yang ada di Majalengka waktu itu. panas ya, Mas ya. Maksudnya panas ya. Panas tapi musim ini. Panas, dingin, meriah. Ya, apa sih? Iya. Nah, untuk Apos Sutagao akhirnya ini. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu Apos nih, ya kan. Nah, ini kan udah series yang ke-37 kalau nggak salah ya. 37 dalam setahun. Dalam setahun gitu. Nah, katanya untuk mendalami karakter ini Mas Apos ini sampai izin beneran gitu kan. Oke, Terima kasih buat RT 13 dan RW 05. Bentar aku minggir bentar ya biar kelihatan banget ya Pak. Oh, media tolong disorot. Justru lu di situ biar dia audio aja. Anjir, gua dikasih audio soal. Maksud baik ya, saya maksud baik ya. Gimana proses lo nge-gym sih?
demi series ini kan? Belum. Karakter gua gendut di sini, Cing. Oh iya, justru karakternya yang tapi mencoba. Sorry, gemoy. Gas ya. Karena kalau gitu gue di sini, Cing. Iya. Nggak boleh tuh gitu. Paling gua penyesuaiannya nih ini aja, Cing. Gua kan logat gua Betawi banget ya. Iya. Cuman di series ini, demi series ini, dan untuk series ini, aku nyunda, Cing. Gitu. Nah, jadi gue bahasa Sunda di sini. Oke, boleh coba diperhatikan satu kalimat bahasa Sunda untuk para media. Sekurang tajok cek manegol, tajonggol, tajonggol. Asoy. Dan fun fact, judul series ini kan sebenarnya ganteng-ganteng genteng. Iya. Gentengnya aku. Gentengnya aku, Cing. Gantengnya udah dirapiin dengan Antonio. Gentengnya aku. Nah, sejauh apa sih perbedaan karakter Tolip dengan lu di real life itu sejauh apa sih? Jujur karakter aku kan aslinya kan introvert ya, Cing ya. Wow. Aku kan introvert parah. Ya, karakter Tolip nih ya seperti Mas Jaya bilang tadi aneh. Sorry Mas Jaya, bukan aneh. Unik. Nice. Agak tersinggung nih aku kalau ini. Jangan disutradarai. Apa sih alasan Ella bisa jatuh cinta sama Tolip kalau bukan karena unik? Karena penulisan cerita. Iya. Sorry, di luar sana ada Jack and Rose. Di Titanic kan Jack and Rose. Di Jatiwangi ada Tolip Ella. Apa Ella langsung izin mau pulang cepet silakan nggak apa-apa. Jasmine boleh. Nah oke, berarti itu pendalaman karakter lu ya? Pendalaman karakter itu aja sih. Nah kita ke Mas Dian Sidik sekali lagi otot sebelah kiri boleh duduk dulu. Boleh. Itu kanan Mas, tolong. Sekali lagi nih dari dalam nih. Otot diberi fokus kurang kayaknya nih. Belum pre-workout. Apa? Belum pre-workout. Oh belum pre-workout. Dietnya seperti apa nih Mas Dian ya untuk mungkin ada rekan-rekan di sini yang pengen berotot juga ya kan? Tips triknya untuk bisa berotot. Oke. Wah, untuk tips supaya Berotot ya, ini kan tentang otot seriesnya. Oh, kita gampang aja nih kalau kalian ingin berotot. Yang paling banyak itu makan itu dibanyakin proteinnya, jangan karbohidratnya. Iya, itu beneran. Percuma kalau kalian latihan tapi konsumsi proteinnya kurang. Itu aja. Jadi khusus di series ini gitu, saya, Nio, Apos juga ya. Hampir semuanya. Jadi kita diet di sini. Makanannya khusus, semuanya khusus atas ide dari gue. Betul. Dari gue apa dari lo? Dari Bang. Kita berdua. Dari Bang Sidi. Jadi makannya pakai ubi ungu, telur banyak banget telur, terus rebusan wortel, buncis, ayam, semuanya itu. Maksudnya apa? Ini kan kita syuting nih panjang nih. Percuma dong kalau kita udah latihan tapi konsumsi proteinnya kurang, gitu loh. Nanti mimpes lagi gitu. Berarti ini semua diet bareng. Diet bareng. Jadi biasanya kalau di tempat syuting di base campnya pemain tuh ada tuh ciki-cikian apa jajanan semua. Iya benar. Itu untuk yang series ini nggak ada. Oh. Yang ada itu ubi ungu, telur, itu Nasinya pun nasi merah gitu. Nasinya nasi merah. Dan kita mendapat dukungan penuh dari tim produksi gitu loh. Oh, Iya. dan kalau ada ciki pun itu juga kuaci. Ini dia nih yang suka pakai. Yang ngabisin Jasmine. Ya, Jasmine. Karena kan dia nggak harus berotot, ya kan? Iya. Itu juga kayak kuaci Kamis, Jumat. Asal nyebutin itu kan Itu lucu dia. Oke, Mas Dian, boleh disikut dulu hidungnya Rafli? Nggak, karakternya siapa Mas Dian? Dan boleh diceritakan secara sifatnya gimana orangnya? Di ganteng-ganteng genteng ini karakter saya itu kebetulan Bapaknya Ella. Bapak tiri ya. Namanya siapa? Namanya Nggak mau kurang. Kipli. Hah? Kipli, dia ini laki-laki pekerja keras gitulah, Oh, iya. dengan kehidupan ekonomi yang menengah ke bawah. Iya. Punya anak tiri yang cantik. Jadi ya dia ada sedikit protektifnya lah sama si anak ini
Ya kebetulan ada serangan maut dari si Tolib, serangan fajar, dan ini selalu terjadi, makanya karakter Tolib buat saya ini unik banget gitu. Iya. Unik. Tapi orangnya jujur, baik, gagah perkasa, ganteng juga sih. Oh, Itu iya. Oh, tiri ya, anaknya tiri. Anak tiri gitu. Oh, broken home orang tuanya. No, Pak. Cuman ibunya kerja di luar negeri gitu lah, Malaysia gitu lah. Punya TKW. Oh, oke. Di rumah cuma berdua doang. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak udah hadir di acara ini. Jadi kenalin, aku Sasa Utari, berperan sebagai Ayas. Ayas nih orang yang keras, galak, jujur, tapi dia juga bisa fun sebenarnya. Dan Ayas ini adalah sosok perempuan yang independen, mandiri banget, dan dia menghidupi kedua adiknya. Dan dia punya usaha warung yang namanya Ayas Saja. Jadi apa aja tuh ada di situ ya. Ada mie instan, ada minyak goreng, minyak lintah juga ada. Nah, Ayas ini pokoknya dia sangat memperjuangkan pendidikan adik-adiknya juga, walaupun ekonominya sulit, cuman dia mengusahakan yang terbaik untuk adik-adiknya, karena Ayas gak mau ngeliat adik-adiknya tuh kayak dia. Karena keterbatasan ekonomi, jadinya Ayas gak bisa lanjut kuliah lagi gitu. Cuman di perjalanan ketemu sama laki-laki yang datang dari kota, yang awalnya Ayas tuh kesel banget sama orang ini, bahkan sampai dibilang benci banget, dan pokoknya gak maulah ada orang ini di desa Ciwani, yaitu Joni yang diperankan oleh Antonio. Tapi seiring berjalannya waktu, karena Joni cukup jago ya untuk merayu, karena Joni juga punya kepentingan awalnya, karena dia ingin menyelenggarakan kontes otot. Cuman itu tidak bisa diselenggarakan dengan baik kalau tidak adanya bantuan. Nah, bantuannya dari siapa? Awalnya itu Ayas yang membantu. Akhirnya kita selenggarakan kontes otot, dan hubungan Ayas dan Joni semakin baik. Akhirnya kesananya akhirnya mereka saling, itulah pokoknya, nonton aja. Awalnya saling benci dulu. Awalnya saling benci dulu karena dia nggak suka sama orang kota karena ada trauma. Joni berarti ini kan? Joni ya. Hai semuanya, terima kasih udah datang ke sini, menyempatkan waktunya. Kenalin, aku Antonio Blanco. Di series ini aku berperan sebagai Joni. Jadi kalau karakter Joni itu bisa dibilang 180 derajat berbeda dari sifat asliku gitu. Oke, Nah, kalau Joni itu kan dia anak orang kaya tapi kayak manja banget, spoiled kid. Terus terus dia kayak apa ya, suka main perempuan, sedangkan aku enggak, aku setia banget. Iya lah. Pasti lah. Ya. Gila kali. Lu tuh kaya, lu punya museum. Itu yang mau bilang tadi. Museum itu loh, gua bilang tadi. Cuma kalau enak ada bokapnya dah. Oh, ada bokapnya. Itu bapak mama aja di situ. Ciki bener. Oh iya. Oh, katanya Bang Agus kalau ke museum udah tiket gratis. Baik banget Antonio, respect. Tujuannya dibaikin cuma buat gratis ke Ubud aja Pak gitu. Saya sering ke Ubud tau. Katanya mau jadi bagian dari keluarga Blanco juga. Apa susah gaul Blanco? Iya. Atau mungkin butuh juru parkir atau sopir-sopir gitu. Kacau. Oke, karakternya berbeda jauh dengan Ubud asli. Berbeda gitu. Jadi kalau si Joni ini kan dia emang spoiled kid, dia playboy lah, suka bikin masalah di keluarganya gitu. Tapi Joni ini dia punya ambisi untuk menjadi ahli waris lah di keluarganya gitu. Ya, sebenarnya Joni ini orangnya sangat care sama keluarganya, terutama kakaknya. Dan Joni ini sedikit malu untuk menunjukkan rasa care itu ke kakaknya. Gitu. Nah makanya Joni ini dianggap remeh di keluarganya, dianggap tidak mampu. Maka Joni ini punya ambisi untuk menjual pabrik Ciwani ini, untuk menunjukkan keluarganya bahwa ini loh, gue bisa loh, gue bisa loh jual pabrik ini yang kakak gue sendiri notabene-nya nggak bisa menjual. Maka dia rela meninggalkan kehidupannya dia yang ada di kota, kehidupan mewahnya, dan dia datanglah ke desa Ciwani, mencoba untuk diam-diam menjual pabrik ini, tapi malah bertemu dengan ya orang-orang yang begitulah ya, apa sebutannya, absurd ya, luar biasa, termasuk ketemu juga sama Ayas, terus
awalnya kita musuhan tapi nanti menjadi benih-benih cinta tumbuh di sana. Tumbuh di sana. Berarti Joni ini sebenarnya mencari kayak approval dari keluarganya ya. Betul, balik lagi validasi. Validasi anak kedua Joni ya. Anak kedua, paling kecil bontot anak laki sendiri. Aduh, suka Iya. begitu. Zodiak apa Joni kalau boleh tahu? Joni ya, Aries. Nah, ya kan. Udah termasuk Aries ya. Nah, itu dia Iya, tuh. bisa. Red flag nih Joni nih. Enggak Itu ya. aslinya aku nih OPTW. Kamu Aries kan? Aku Aries, tapi nggak red flag. Tenang tadi, aku red flag guys, aku baik kok. Baik dia. Cara flag cuma kamu aja. Ya. Punya museum bukan berarti mesum ya, beda ya. Beda. Secara kata-kata mungkin mirip tapi beda jauh gitu. Nah, uniknya ya, ini Uniknya? waktu itu dipanggil pertama kali buat ketemu sama Sasa ya di kantornya PIS. Langsung ada Bang Jay juga. Ya. Itu surprisingly langsung nyambung kita tanpa ada obrolan apa-apa, tiba-tiba kita langsung bercanda, langsung ngejokes, langsung. Aku langsung buka faktanya Antonio yang dia bahkan nggak tahu kalau orang-orang itu tahu. Masalah anak muda, masalah anak muda. Tapi uniknya pas mulai proses reading, justru aku agak kesel sih sama dia. Kok baru bilangnya jangan di sini mbak? Ini kamera banyak banget loh. Bilangnya kita bakal kali waktu Masalahnya kan bukan kesel benci, cuman kayak ini anak bisa nggak sih stop usil karena usilnya usil banget. Bahkan aku kayak ngiranya Antonio itu awalnya umurnya 22, 21 gitu. Jadi aku kayak bisa diem nggak gitu. Ternyata kayak lu berapa sih? 24. Enggak, dia udah mau kepala 3. Enggak, lu udah 7, udah 7. 32, malah aku udah 7. Tapi Pas tuh berapa deh? 27. Percaya 99 bisa tanya AI. Oh, Wikipedia coba Wikipedia. tapi dia semakin kenal, semakin nyaman, semakin asik juga, dan ya nge-build sendiri chemistry. Aku bisa jawab. Oke. Aku bisa jawab. Pasti itu tantangan terberat Jasmine. Benar. Iya. Gimana Jasmine? Cara dia mulai tertarik dengan Tolik itu gimana? Bagaimana bisa tertarik itu gimana? Bikin feelingnya itu gimana coba? Jujur aja. Gak usah nggak enakan. Aku tuh dari awal kayak lebih ke segan aja sih, karena kayak lihatnya respect aja, kayak orang tua aja gitu. Orang tua guys tahu ya. Media guys. Dia menganggap orang tua. Papa gitu maksudnya Devi gitu, Apos tuh maksudnya. Devi Apos gitu. Saya segan aja, terus kalau mau ngajak ngomong tuh nggak enak gitu kan. Terus lama-lama oh ternyata seru juga. Dia bisa bikin jokes gitu-gitu. Ya udah. Lupa lagi apa? Jujur gua kesulitan pertama. Iya. Dia kan karakternya kan pasangan gua kan. Jasmine ini introvert banget. Oh gitu. Introvert banget. Awalnya kita nggak tahu kalau Jasmine ini se-introvert itu. Iya. Banget. Bahkan kita lagi nongkrong aja rame-rame dia main HP sendiri. Sampai diputerin sampai Antonio ngobrol gitu. Oh. Jarang ngobrol ya. Emang pendiam gitu. Sedangkan kan karakter gua kan ekstrovert, sering bercanda. Lawan main gua diem banget, gua harus ngapain? Nah, itu tantangan lu itu. Tantangan berikutnya adalah kru-krunya nih. Masalahnya nih, ketika ada gua sama Jasmine, langsung mulut krunya, pedofil gitu. Kalau kru jangan gitu dong, ini kan naskah bro. Ini karakter bro. Ini karakter bro. Tapi aku masih inget waktu abis pertama kali reading, Bang Apus tuh sempet ngobrol sama aku, terus Bang Apus nanya, bener-bener nanya serius ya kan? Iya. Dia bilang, kira-kira Jasmine geli nggak ya sama gue? Dan- Itu pertanyaan yang dilontarkan, gue jawabnya Iya dong bang. Gitu. Ya, tapi lama-kelamaan karena cair juga. Berarti Jasmine ini aslinya tipe orang yang pendiam dan ngobrol kan? Pendiam. Nah, lebih pendiam Jasmine atau Limba? Jujur aku pernah ketemu master juga sependiam Jasmine sih. Tapi dia nggak ngobrol. Rumahnya dekat rumah aku tetangga. Oh, Mas Limba ya. Kita tuh sebenarnya titik-titik. Yes, kasih penjelasan dong hubungan kita tuh sebenarnya apa sih? Aturan
Yas. Aku tuh udah yakin banget sama kamu Yas. Ayo dong, kita udah lama kayak gitu masih gini-gini mulu. Mau sampai kapan? Aku mau ngomongin yang serius. Iya, Ayas juga mau serius, tapi masalahnya kita teh mau. Aku udah begitu. Kalau saya tidak ikut ya sudah. Sorry, Ayas lupa. Kalau yang mau, Ajoni sama mantannya Ajonnya. Ada papa, ada mama. Saya kalah ya. Ya, Ajoni. Karena waktu itu Ayas teh ngeliat waktu di TikTok waktu itu Ajoni tuh sampai ngasih berapa persen sama Ayas. Kalau gitu mah buat Ayas lah, nikah besok. Orang juga ngeliat itu aku mah. Oke, udah. Oke, terima kasih untuk hari ini semuanya. Kalimatnya adalah yang gue gak pernah bilang ke lo adalah titik-titik. Oke. Gitu. Ajoni, Nah, Iya. yang gak pernah Ayas bilang ke Ajoni itu Mangu, udah. jangan itu lagi. Jangan itu lagi. Ini jangan satu lagi. Apa? bukan itu. Apa? Ayas tuh pengen bilang kalau Ayas tuh sebenarnya pengen diseriusin. Cuman ya kan Ayas harus lanjut pendidikan dulu. Oh ya gampang atuh ya. Pokoknya ayah butuh berapa? Tinggal ngomong aja sama aku. Ajoni asetnya di Jakarta tuh ada di Menteng, Sudirman, semua di mana? Bali museum. Mas, respect nih. Jangan yang ini nyata. Jangan beneran. Museum loh dia. Ya, pokoknya saya siap lah buat ayah lah. Ayah butuh berapa? Benar ya? Benar. Ya udah kalau gitu Ayas mau. Langsung di mana mau nikahnya? Aduh di mana aja deh. Di mana ya nikahnya ya? Museum lah. Ayo lah. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Ayas dan Joni dong. Silakan mungkin dari Mas D kali yang pertama ya. Jawabannya. Boleh. Oh, Antonio. Sorry. Jangan lupa pertanyaan apa tadi ya? Oh, pengalaman. Oke, pengalaman kehidupan di pabrik. Ya kehidupan di pabrik, ya gimana? Ya intinya kehidupan di pabrik itu ya kita bangun itu dari kita pertama kali bangun itu udah langsung kita gimana caranya ngumpulin tenaga untuk bikin genteng. Jadi kita bisa menghabiskan keseharian kita itu di pabrik. Kita benar-benar dari pagi kita bikin genteng ya. Terus kehidupannya juga seru. Aku bisa bilang seru, fun. Masalahnya itu kan juga pabriknya bukan pabrik di perkotaan ya, pabriknya masih di pedesaan gitu. Jadi satu sama lainnya itu masih dekat, bukannya kayak kita nggak kenal satu sama lain gitu loh. Jadi antara satu kuli ke kuli lainnya itu kita masih ada kerabatannya, masih ada kedekatannya gitu sih. Dan ada mungkin ya seperti di series yang kita ceritakan sekarang ada hubungannya satu sama lain gitu, dekatannya satu sama lain. Berapa hari itu yuk di sana maksudnya ya? Dua 9 di sebelum jalan kaya 9 kayaknya sekitar beberapa tempat. Cukup panjang ya untuk mengetahui lifestyle di sana gitu. Iya betul. Nah untuk Mas Dian tadi pertanyaannya gimana caranya untuk membangun kompetisi di sana gitu ya? Membangun kompetisi. Suasana kompetisi binaragawan ini kan itu kan Di versi real life-nya maksudnya kayak gimana suasananya Mas Dian? Kan Mas lihat langsung. Wah, kalau saya sendiri ya Mbak, saya taunya ini memang true story ya, beneran terjadi di desa Ciwani itu ya. Cuma untuk melihat sendiri kompetisinya saya nggak tahu. Tapi kalau udah memang diangkat menjadi saya sendiri, pasti seru lah. Gitu sih. Jadi sebenarnya memang nggak pernah nonton langsung. Kejadian Nah, kita observasi untuk mendalami karakter itu, ya itu tadi banyak cerita kalau kita benar-benar hujan-hujan langsung nyangkul bikin genteng beneran gitu.
Mungkin aku nambahin sedikit. Oke, silakan Mas. Kalau untuk Jatiwangi Cup-nya sendiri itu yang waktu datang itu karena itu masih di awal development ya. Jadi yang datang tuh tim penulis, tim produksi dan Mas J dari sebagai director. Kita akan bergambar semuanya lalu kita tunjukin ke teman-teman ini seperti ini ya keadaannya. Itu sih Pak. Kalau di sana sih emang mereka benar-benar Jatiwangi Cup itu benar diadakan di pabrik kayak gitu. Jadi tiap tahun tuh mereka bergantian di pabrik. Yang tahun ini pabrik mana, tahun depannya pabrik yang lain lagi. Jadi emang itu acara komunitas. Emang mereka guyup gitu sebagai beli genteng. Ya kalau itu memang seperti itu di pedesaan ya mereka tuh terinspirasi untuk melakukan hal itu berarti satu hal yang bagus saja. Desa bisa, kenapa di kota nggak bisa? Karena itu adalah healthy lifestyle kalau menurut saya ya. Memiliki otot itu adalah healthy lifestyle, nggak cukup dengan uang doang, nggak cukup dengan gym. Anda butuh disiplin dan motivasi tinggi, gitu Pak. Karena saya suka dengan asal enggak kali. Oh gitu. Jadi udah kali Pak. Karena memang ada di story-nya juga, kenapa mati lampu itu ada di story-nya. Nanti ada kejutan di episode 6 atau 7 gitu. Tapi emang secara mood, emang buat masuk ke soundtrack ini emang pas. Mood lagunya itu pas banget gitu. Karena di daerah Majalengka sedikit dangdut. Tapi kalau untuk kenapa lagu itu, dan itu emang sesuai dengan story-nya ada story-nya juga. Jadi intinya ada kejadian lagi sana. Ya. Karena kalau kita ceritain sekarang itu spoiler. Betul, ada konteks lah ya. Ada konteksnya. Sejujurnya ngeri banget di Ototnya seberapa dulu nih Bu? Ada Raika atau kayak siapa gitu kan pasti beda-beda kan? tapi iya level berototnya Iya, yang seberapa? sampai bisa kayak gini lah. Kan? Seberapa Bu? Tapi jujur bahwa Tunggu. Ini fakta tentang otot ya, ini ilmu pengetahuan. Iya. Ini sains ya. Nih ya. Ilmu lagi aja nih. Beneran nih. Otot itu ibaratnya kalau sepeda motor itu cc-nya. Semakin ototnya besar, semakin besar cc-nya manusia. Ya cc buat apa ya? Tahu sendiri lah. Buat lagi. Maksudnya buat beraktivitas kan? Maksudnya buat beraktivitas. Iya loh. Itu fakta ya. Bukan saya ngomong. jujur kalau aku pribadi sebenarnya kurang suka karena aku nggak suka yang terlalu kayak jimbro gitu loh. Kayak Banyak apa sih ya? cuman kalau yang badannya jadi itu kayak fit gitu aku suka. Tapi balik lagi kalau berototnya kayak Antonius ya aku suka banget nih. Kita mau. Saya nggak orang. Kalau mau jadi orang Bali silakan tinggal ngomong. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Nanti bisa ditambahin juga sama Sajis. Jadi memang salah satu alasan kita datang ke sana juga itu memang to show respect sama minta izin juga gitu. Jadi waktu dari awal pun kita tuh udah kasih, walaupun waktu itu tuh masih very early di development, tapi kita tuh udah punya sinopsis gitu kan. Jadi kita tuh datang ke sana, Mas Ajis yang produser yang berkomunikasi sama teman-teman di sana, kita tuh udah kasih lihat gitu. Jadi ceritanya tuh kira-kira kayak gini segala macam, aspek dari Jatiwanginya tuh kita ambil seperti ini, bla bla bla. Jadi mereka udah terinform lah gitu soal apa yang mau kita bikin gitu. Nah sebenarnya kalau dari mereka sih responnya sangat-sangat antusias juga karena kita waktu berangkat ke sana, datang ke sana tuh juga dipandu gitu sama mereka gitu. Jadi selain kita dikasih tahu soal kompetisinya segala macam, kita dikasih tahu juga backgroundnya, kita dikasih tahu juga turunan-turunannya sebenarnya di Jatiwangi itu ada apa aja gitu-gitu. Jadi sejauh ini sih kami sangat didukung sama komunitas dari teman-teman di Jatiwangi juga gitu. Mungkin dari Mas Dia tuh tadi saya tambahan. Apa tadi? Kenapa? Respon masyarakat Jatiwangi ya. Pas kita syuting itu jadi udah kayak nonton bola di kampung. Semua warga turun, pokoknya ratusan sampai ribuan mungkin. Yang paling menguntungkan buat saya sih kadang tiap hari itu ada aja orang yang bawa durian buat Antonio. Ya, jadi aku
sampai Untung aja itu buat saya. tapi Cuman tapi rame bener loh banget. sampai ada saking ramenya itu ditaruh polis line. Iya, terus saking ramenya kan ada satu yang rusuh, ternyata pas dilihat loh kok Bang Apos. Cing, jadi gitu cing. Iya, lagi aja. Itu tiap hari kita syuting beneran rame banget Iya. dari pasang polis lain nih. Apalagi kalau Antonio mau ke base camp ke tenda. Aduh. Pas gua lewat biasa aja sih. Biasa aja. Nanti kan udah bikin jadi. Apos ini apos bukan apos sama apos. Bang Apos malah ikutan di kerumunan itu. Iya, kalau udah ini lu Gue cing. nggak ngerti kayak ya Allah ngapain ya Allah. Kalau udah ini. Dari Bang Aziz ada yang mau tambahkan? Ya di apa di jajaran teman-teman pemain pendukung juga kita minta tolong teman-teman Jatiwangi juga karena kan otot-otot Kuli Genteng dan otot-otot yang lain kan benar berbeda ya otot-otot yang gym. Jadi nanti ada di sensor bisa lihat saat kita melihat kontes ototnya itu juga ada beberapa cameo dari teman-teman Jatiwangi Jebor Jatiwangi itu gitu. Jadi emang kita minta tolong mereka mau membantunya tuh macam-macam ya gitu mungkin dikenalin dengan daerahnya dan dibantu perizinan juga dibantu pemain juga dan yang tadi seperti Mas Jay bilang pas kita syuting tuh benar-benar ramai yang menonton mau melihat teman-teman kita syuting gitu kan karena di sana jarang syuting lalu banyak pedagang juga datang ke situ karena banyak orang yang ngumpul di situ jadi kayak kita, ya kru juga jadi senang bisa makannya bermacam-macam gitu jadi emang senang sekali sih bisa